Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube kami Cynthia Bayu Official. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pengawetan bahan pangan nabati. Bahan pangan secara umum bersifat mudah rusak. Kerusakan bahan pangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, faktor mikrobiologis. Penyebab kerusakan mikrobiologis adalah bermacam-macam mikroba, seperti kapang, kamir, dan bakteri. Cara perusakannya dengan menghidrolisa atau mendegradasi makromolekul yang menyusun bahan tersebut menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil. Kerusakan mikrobiologis sangat merugikan dan kadang-kadang berbahaya bagi kesehatan, karena racun yang diproduksi, serta penularan dan penjalaran kerusakan yang cepat. Bahan yang telah rusak oleh mikroba juga dapat menjadi sumber kontaminasi yang berbahaya bagi bahan lain yang masih sehat atau segar. Yang kedua ada faktor mekanis. Kerusakan mekanis disebabkan adanya benturan-benturan mekanis. Kerusakan ini terjadi pada benturan antar bahan, waktu dipanen dengan alat, selama pengangkutan, baik tertindih ataupun tertekan, ataupun terjatuh, sehingga mengalami bentuk atau cacat berupa memar, tersobek, atau terpotong. Yang ketiga ada faktor fisik. Kerusakan fisik ini disebabkan karena perlakuan-perlakuan fisik, di antaranya perubahan suhu, udara, waktu, dan sinar matahari. Misalnya terjadi case hardening, karena penyimpanan dalam gudang basah menyebabkan bahan pangan dapat menyerap air sehingga terjadi pembusukan. Pada umumnya, kerusakan fisik terjadi bersama-sama dengan bentuk kerusakan lainnya. Yang keempat ada faktor biologis. Yang dimaksud dengan kerusakan biologis yaitu kerusakan yang disebabkan karena serangga, parasit, dan binatang pengerat seperti tikus. Yang kelima ada faktor kimia. Kerusakan kimia dapat terjadi karena aktivitas enzim-enzim di dalam bahan pangan. Misalnya, enzim polifenol yang terdapat pada apel dapat menyebabkan munculnya warna coklat saat pengupasan apel. Reaksi browning ini juga dapat terjadi secara non-enzimatis. Browning non-enzimatis merupakan kerusakan kimia yang mana dapat menimbulkan warna coklat yang tidak diinginkan. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia terus melakukan perubahan-perubahan dalam hal pengolahan bahan makanan. Hal ini wajar dilakukan, sebab dengan semakin berkembangnya teknologi, kehidupan manusia semakin hari semakin sibuk, sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan pengolahan bahan makanan mentah. Dalam keadaan demikian, makanan yang telah diawetkan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawetan bahan pangan adalah untuk menghindari pembusukan dan memperpanjang masa simpan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengawetan bahan pangan nabati. Di antaranya, jenis bahan pangan, kondisi bahan pangan yang harus memiliki kualitas yang baik, pemilihan teknik pengawetan yang tepat, bahan pengawet yang digunakan, takarannya harus sesuai dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Teknik pengawetan makanan sudah diterapkan sejak lama dalam kehidupan manusia. Cara pengawetan yang paling tua diantaranya adalah pengeringan, pengasinan, dan fermentasi. Metode modern yang digunakan saat ini diantaranya pengalengan, pasteurisasi, pembekuan, dan penambahan bahan kimia. Berikut beberapa metode untuk pengawetan bahan pangan. Yang pertama, pengawetan dengan suhu rendah. Yang kedua, pengawetan dengan suhu tinggi. Yang ketiga, pengawetan dengan pengeringan. Dan yang keempat, pengawetan dengan bahan kimia. Pengawetan dengan suhu rendah. Salah satu proses usaha untuk mengawetkan adalah dengan menyimpan bahan makanan di dalam lemari pendingin, yaitu kulkas atau freezer. Umumnya, yang dimaksud dengan suhu rendah adalah suhu yang berkisar antara negatif 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Cara pengawetan pangan dengan suhu rendah ada dua macam, yaitu dengan pendinginan dan dengan pembekuan. Pendinginan biasanya dilakukan dalam lemari es, umumnya mencapai suhu 5 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius, atau dari negatif 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Pembekuan atau freezing adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku.
Pembekuan yang baik biasanya dilakukan pada suhu negatif 12 derajat Celcius sampai dengan negatif 24 derajat Celcius. Pembekuan cepat atau quick freezing dilakukan pada suhu negatif 24 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Buah-buahan dan sayur-sayuran juga memerlukan suhu penyimpanan tertentu. Suhu sebuah produk yang mempunyai keawetan paling lama disebut suhu optimum. Jika penyimpanan dilakukan di bawah suhu optimum atau di tempat yang terlalu dingin, buah-buahan dan sayur-sayuran akan mengalami kerusakan fisik yang sering disebut chilling injury. Apabila penyimpanan buah dan sayuran dilakukan di atas suhu optimum atau pada suhu yang terlalu hangat, juga tidak akan menghasilkan keawetan. Pengawetan dengan suhu tinggi. Secara sederhana, pengawetan dengan suhu tinggi dapat dilakukan dengan merebus ataupun menggoreng. Akan tetapi, sering kita tidak mengetahui batasan pemanasan yang dilakukan terhadap makanan. Ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam pengawetan dengan panas. Di antaranya, yang pertama, jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Yang kedua, jumlah panas yang digunakan tidak boleh menyebabkan penurunan gizi dan cita rasa makanan. Jenis-jenis pengawetan dengan suhu tinggi di antaranya proses sterilisasi, pasteurisasi, dan blanching. Sterilisasi berarti membebaskan bahan dari semua mikroba. Sterilisasi biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi, misalnya 121 derajat Celcius selama 15 menit. Pada proses sterilisasi dikenal istilah sterilisasi komersial, proses aseptis, HTST, dan UHT. Sterilisasi komersial adalah sterilisasi yang dilakukan di dalam kaleng atau botol. Makanan yang steril secara komersial berarti semua mikroba penyebab penyakit dan pembentuk racun dalam makanan tersebut telah dimatikan. Demikian juga semua mikroba pembusuk. Dengan demikian, produk pangan yang telah mengalami sterilisasi akan mempunyai daya awet yang tinggi, yaitu beberapa bulan sampai beberapa tahun. Proses aseptis atau sterilisasi produksi nabung merupakan proses sterilisasi produk pangan dan bahan pengemas secara terpisah. Pengisian produk dilakukan setelah wadah dan produk terlebih dahulu disterilkan, sehingga untuk mempertahankan sterilitas produk dan wadah, proses pengisian harus dilakukan pada ruangan yang steril. HTST atau High Temperature Store Time dan UHT atau Ultra High Temperature merupakan sterilisasi yang dilakukan pada suhu 130 derajat Celcius hingga 145 derajat Celcius. Tetapi, sterilisasi tersebut hanya dilakukan dalam beberapa detik. Kombinasi suhu yang lebih tinggi dan waktu yang pendek ini dapat memberikan keuntungan berupa produk yang lebih baik. Maka dari itu, diperlukan peralatan pemanasan yang mampu mencapai suhu tersebut dan sekaligus secara cepat mampu mendinginkan kembali. Teknik pengawetan dengan suhu tinggi yang kedua yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi adalah suatu proses pemanasan yang relatif cukup rendah. Umumnya dilakukan di bawah 100 derajat Celcius. Dengan tujuan mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk dan menghentikan aktivitas enzim-enzim yang dapat merusak mutu, sehingga bahan pangan yang dipasteurisasi tersebut akan mempunyai daya awet beberapa hari sampai beberapa bulan. Oleh karena itu, pasteurisasi biasanya disertai dengan cara pengawetan lain, misalnya makanan yang dipasteurisasi kemudian disimpan dengan cara pendinginan. Teknik pengawetan dengan suhu tinggi yang ketiga yaitu blanching. Blanching adalah pemanasan pendahuluan yang dilakukan terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran untuk menginaktifkan enzim-enzim di dalam bahan pangan tersebut. Di antaranya enzim katalase dan peroksidase, yang merupakan enzim-enzim yang paling tahan panas di dalam sayur-sayuran. Blanching selalu dilakukan jika bahan pangan akan dibekukan karena pembekuan tidak dapat menghambat keaktifan enzim dengan sempurna. Bergantung pada panas yang diberikan, blanching juga dapat mematikan beberapa mikroba. Blanching biasanya dilakukan pada makanan kaleng. Pengawetan dengan pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan adalah luas permukaan bahan,
suhu pengeringan, aliran udara, dan tekanan uap di udara. Keuntungan produk hasil pengeringan adalah lebih awet, lebih ringan, volume lebih kecil sehingga memudahkan penyimpanan, serta menimbulkan cita rasa yang khas. Pengeringan dapat dilakukan dengan suatu alat pengering atau dengan penjemuran langsung dengan sinar matahari. Pengeringan buatan mempunyai keuntungan karena suhu dan aliran udara dapat diatur, sehingga waktu pengeringan dapat ditentukan dengan tepat dan kebersihan dapat diawasi sebaik-baiknya. Penjemuran mempunyai keuntungan karena energi panas yang digunakan mudah dan bersifat murah serta melimpah. Tetapi, kekurangannya jumlah panas sinar matahari yang tidak tetap sepanjang hari dan kenaikan suhu tidak dapat diatur, sehingga waktu penjemuran sukar untuk ditentukan dengan tepat. Selain itu, karena penjemuran dilakukan di tempat terbuka, kebersihannya harus diawasi dengan suhu. Pengawetan dengan bahan kimia. Pengawetan bahan pangan dapat juga dilakukan dengan melakukan penambahan bahan kimia tertentu yang telah diketahui memiliki efek mengawetkan. Penggunaan bahan kimia untuk pengawet harus digunakan dalam takaran yang tepat sesuai dengan ketentuan agar aman bagi manusia. Contoh bahan kimia yang dapat digunakan untuk pengawetan bahan pangan diantaranya cuka, gula pasir, garam dapur, dan lain-lain. Berikut beberapa proses pengawetan dengan bahan kimia. Yang pertama, pengasaman. Pengasaman adalah suatu proses pengawetan yang dilakukan dengan cara pemberian asam untuk menurunkan pH makanan sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Yang kedua ada pengasinan. Pengasinan atau penggaraman adalah suatu proses pengawetan yang dilakukan dengan cara menambahkan bahan NaCl atau garam dapur sehingga dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Yang ketiga ada pemanisan. Pemanisan yaitu proses pengawetan dengan meletakkan makanan pada medium yang mengandung gula dengan kadar konsentrasi sebesar 40% untuk menurunkan mikroorganisme. Jika disulut pada konsentrasi 70%, maka dapat mencegah kerusakan makanan. Dengan pemberian gula, air yang ada dalam bahan pangan akan mengental dan akhirnya kadarnya akan menurun. Demikian teknik-teknik pengawetan bahan pangan nabati. Sampai jumpa di video berikutnya. Om Santi 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 Om.